SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa terhalang dari memaksiati Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-9, yaitu bab man tabarraka bi syajarin au hajarin au nahwihima. Bab tentang seseorang yang bertabarruk dengan pohon atau dengan batu atau dengan yang semisalnya. Bab ini ada berkaitan dengan bab yang sebelumnya, di mana pada bab sebelumnya muallif membahas tentang hukum tamimah, menggantungkan jimat dan yang lainnya, dan sekarang muallif menjelaskan tentang hukum bertabarruk atau mencari berkah dengan pohon maupun dengan batu atau yang semisalnya. Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari Al-Quran, dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Quran, maka di sini disebutkan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Di sebagian cetakan cukup disebutkan ayat yang ke-19 saja. Yaitu Allah Ta'ala berfirman: afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentu suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Surat An-Najm ayat yang 19 dan sampai ke 23. Di sini
mu'alif ingin menjelaskan tentang hakikat atau hukum bertabarruk. Apa itu tabarruk? Ya. At-tabarruk mencari berkah, ya, diterjemahkan dengan mencari berkah. Dan apa itu berkah? Berkah secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya berkah itu maknanya adalah kasratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan konstannya, tetapnya. Ini adalah makna berkah secara bahasa. Artinya adalah berkah secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bertambah, ataupun juga berarti katsirul khair, banyak kebaikan, wa subutuhu, dan tetapnya kebaikan itu. Ya. Adapun tabarruk berarti tolabul barakati wal khairi minal ghair, yaitu mencari keberkahan dan kebaikan dari orang lain, dari sesuatu yang lain, ya. Yuqal, seperti katakan barakallahu, Allah Ta'ala memberkahimu, Allah Ta'ala memberkatimu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan tabarruk, mencari berkah, perlu kita perhatikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah annal barakata la tasbutu fi syai'in minal asya'i illa bidalilin syar'iyyin. Ini yang pertama. Bahwasanya keberkahan terhadap sesuatu atau keberkahan tidaklah ada pada sesuatu kecuali dengan dalil syar'i. Ya. Kita mengatakan fulan orang yang penuh berkah, misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menerangkan si fulan orang yang diberkahi. Kita mengatakan tempat A, penuh berkah, ya, ini pun tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menerangkan tempat A penuh berkah. Kalau tempat A penuh berkat, ya mungkin, ya, penuh berkat, ya, bukan berkah, penuh berkat mungkin, ya. Ya. Jadi keberkahan, ya, itu ditetapkan oleh syar'i, oleh syariat, oleh dalil. Dalam bahasa yang lain bersifat tauqifi. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menerangkan si fulan itu diberkahi, tempat A diberkahi, waktu A diberkahi, tidak ada dalil yang menerangkan itu, maka tidak boleh kita mengatakan semuanya adalah sesuatu yang membawa berkah atau diberkahi. Ya. Wahya amrun tauqifiyyun la istihadi. Ya. Keberkahan itu sesuatu yang tauqifi, bukan sesuatu yang ijtihad. Ya. Tauqifi itu berhenti pada dalil. Ya. Kalau istihad itu datangnya dari seorang alim beristihad, oh ini diberkahi. Ya. Kemudian yang kedua adalah annama yutabarraqu bihi minal ayani wal aqwali wal af'ali wal azmani. Sesungguhnya segala sesuatu yang dicari keberkahannya dari person-person ataupun ucapan ataupun perbuatan ataupun zaman, allati tasbutu fiha al barakatu bitariqin syar'i, yang mana keberkahan tersebut, ya, ada padanya melalui jalan syariat, innama hiya sababun lil barakah. Ya, kesemuanya itu hanya sebab terdatangnya barokah atau sebab datangnya berkah.
Walaysat biwahibatin laha, dan bukan yang memberikan berkah. Paham di sini? Ya. Jadi kalau ada dalil menerangkan ya, waktu A penuh berkah, ya, maka harus diyakini bahwasannya keberkahan ada pada A atau waktu tersebut hanyalah sebab datangnya keberkahan, bukan yang memberikan keberkahan. Ini dua hal yang sangat penting terkait keberkahan. Yang pertama adalah bahwasanya al-barakah, keberkahan, ya, memberikan keberkah itu sifatnya tauqifi, harus berhenti pada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menerangkan fulan penuh berkah, tempat A penuh berkah, tidak ada, maka kita tidak boleh menisbatkan keberkahan kepada itu semua. Kemudian yang kedua adalah harus diyakini bahwasanya seseorang, waktu, tempat, dan yang lainnya hanyalah sebab keberkahan, bukan yang memberikan keberkahan. Kemudian at-tabarruk, yakni mencari berkah, ada dua. Yang pertama adalah masyru'un, ya, dibolehkan atau disyariatkan. Dan yang kedua adalah mamnu'un, dilarang. Ya. Amma tabarrukul masyru'u fatahtahu suwarun. Adapun ya tabarruk, ya, ini mencari berkah yang disyariatkan, yang dibolehkan, maka ada beberapa model, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah at-tabarruku bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa araqihi wa thiyabihi. At-tabarruk, mencari berkah dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun dengan keringat beliau ataupun dengan baju beliau. Ya, fa hadhihi la takunu illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keberkahan yang ini tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seseorang yang badannya penuh berkah, keringatnya ada berkah, itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan yang lain. Wa hiya munqati'atun bi wafatihi. Dan keberkahan yang seperti ini itu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya. Kecuali sesuatu yang berasal dari Nabi dan sudah terpisah dari jasad Nabi, seperti rambutnya Nabi. Seandainya, ya, ini seandainya saja, seandainya ada ditemukan ini benar rambutnya Nabi dan sanadnya sahih, ya, ingat ya, bukan sekedar mengaku-ngaku rambutnya Nabi, bukan, tapi sanadnya sahih. Ya. Ya. Sanadnya sahih, ya, maka bisa, ya. Tapi yang ada adalah apa? Tidak ada riwayat atau sanad yang jelas ini rambutnya Nabi, ini mungkin yakni lihanya Nabi SAW, nggak ada. Ya, gitu loh. Ya, jadi ini yang pertama, bertabaruk dengan zatnya Nabi SAW. Kemudian at-tabarruku bil aqwal, bertabaruk dengan ucapan-ucapan. Ya, contohnya adalah apa? Ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Ya. Wa tabarruk, ya, bi qiraatil Quran, datangnya atau ada dalil yang menerangkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW mengatakan akhduha barakatun, ya. Ya, mengambilnya, membacanya adalah keberkahan, ya.
Fatabarruku bil Qur'ani bitilawatihi, maka mengambil berkah dengan Al-Qur'an adalah dengan cara membacanya, bukan mencium-ciumnya. Ya, mushaf dicium, mushaf ya ditaruh di tempat mana gitu supaya selamat, supaya dapat berkah, bukan. Ya. Ya, kita bertabarruk dengan Al-Qur'an, caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tabarruk bil af'al. Mencari berkah dengan perbuatan. Ka'akli sahur, seperti makan sahur. Ya. Fa fihi barokah. Pada makan sahur itu ada berkahnya. Ya. Atau juga al-istima'u ala ta'am, makan bareng-bareng. Ya. Yubarikuhullahu, Allah memberkati hal ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtami'u ala ta'amikum, ya, makanlah kalian secara bersama-sama. Wadhkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah azza wa jalla, ya, ketika mau makan membaca bismillah. Yubarak lakum fihi, niscaya kalian akan diberkahi di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah at-tabarruk bil amkinah, mencari berkah dengan tempat-tempat, ya. Bil masjid, bil masajidi umuman, ya, dengan masjid-masjid secara umum, wal masajid salasa, dan ketiga masjid, ya, yang secara khusus, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Al-Aqsa khususon, ya. Tapi bagaimana kita mencari berkah dengan masjid itu? Yaitu bil iktsari minas sholati wat ta'abbudi fiha, dengan memperbanyak sholat di masjid ataupun beribadat di dalam masjid. Wala yakunu bitamassuhi biturabiha wa jidraniha wa nahwi dzalik, bukan dengan ngusap-ngusap apa? Lantainya masjid, ya, temboknya masjid diusap-usap supaya dapat berkah. Tidak demikian, ya. Li'anna tabarruk ibadatun wa yushtaratu fiha al-mutaba'ah, karena at-tabarruk, mencari berkah itu ibadah, dan ibadah disyaratkan berupa apa? Mutaba'ah, ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mencari berkah di masjid berupa ngusap-ngusap, ya, saja tidak boleh, apalagi ditambahi masjid tersebut bukan masjid yang ketiga, ya, bukan 3 masjid yang disebutkan, ya, sampai harus melakukan perjalanan untuk mencari berkah, justru lebih tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, ya. Masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Tidak boleh, ya, melakukan perjalanan dalam rangka ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, la tasyuddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh, ya, tasyuddur rihal, melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali ke masjid yang 3. Nah, makanya kalau kita ditanya apa ya, ada orang misal dari Pasuruan, ya. Kalau Pasuruan, Surabaya ini termasuk safar, ya, sudah termasuk safar, ya, atau sudah lebih jauh, Semarang misalnya, ya. Ada orang Semarang pas Ramadan datang ke masjid ini, niatnya untuk itikaf,
Boleh atau tidak? Tak boleh. Kenapa? Karena la tasyuddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh safar, melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, ya, kecuali ketiga masjid, ya. Tapi kalau seandainya ada satu masjid ketika di akhir Ramadan dia membuat daurah, membuat pondok pesantren, ya, membuat halaqatul ilm, majelis ilmu yang di situ dibahas kitab para ulama, ya. Kemudian ada seorang muslim dari Semarang datang ke masjid tersebut, niatnya untuk talabul ilmi. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, mumpung di masjid daurahnya sekalian iktikaf, ya. Beda ini, ya. Dua hal ini berbeda. Yang dia safar secara awal, secara asas adalah iktikaf, nggak boleh, ya, karena ini termasuk, ya, bertentangan dengan sabda Nabi la tasyuddu ar-rihal, ya. Tapi kalau punya uang niat iktikaf di Masjidil Haram, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ila salatsatil masajid, ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hukum safar kepada masjid-masjid kecuali 3 masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tabarruk bil azminah, ya. Mengharap berkah dengan waktu-waktu kalailatul qadari, seperti malam Lailatul Qadar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi. Berarti malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, ya. Begitu juga yaumul jum'ati wa syahrul Ramadan, hari Jumat bulan Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana ada keutamaan di hari-hari tersebut, ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya mencari berkah dengan zaman adalah dengan cara al-istihadu bil ibadah, sungguh-sungguh di dalam ibadah, ya. Beda ketika di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, harus beda. Apalagi ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan pun harus beda. Jangan sampai sama saja, ya. Kemudian yang keenam adalah at-tabarruk bil at'imah, yaitu mencari keberkahan dengan makanan. Contohnya adalah kama Zamzam, ya, dengan air Zamzam. Berupa apa? Diniatkan untuk sebagai obat, atau diniatkan sebagai apa? Sebagai wasilah, ya, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, ya. Banyak para ulama yang ketika minum Zamzam, ya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Seperti ceritanya ada seorang ulama bahasa Arab, beliau insyaallah wafat tahun 100, di atas 150 Hijriah. Namanya itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Beliau pernah minum air Zamzam sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya apa? Doanya itu begini, Allahumma allimni ilman lam tu'allim ahadan qabli. Ya Allah, ajarkanlah aku satu ilmu yang belum pernah kamu ajarkan kepada seorang pun sebelumku, ya. Jadi minta ilmu khusus, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ya. Kabulkan doa beliau.
Allah Ta'ala berikan beliau pemahaman terhadap apa? Ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu arud, ilmu tentang syair-syair Arab. Sehingga dengan ilmu tersebut dibedakan, oh ini syair, oh ini bukan syair. Nah, dengan ilmu tersebut pun diketahui bahwasanya Al-Quran ini bukan syair. Ya, kenapa? Karena syair punya kaidah-kaidah yang dibahas di ilmu arud. Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut. Ya, ini apa? Contoh dari tabarruk dengan al-at'imah. Adapun di antara contoh tabarruk yang dilarang adalah mencari berkah dengan tempat-tempat yang tidak disebutkan keberkahannya di dalam syariat. Katakbili jidronil ka'bati, seperti nyium dinding Ka'bah. Ya. Wa bi maqami Ibrahim, atau mencari berkah dengan maqam Ibrahim. Ini enggak ada. Enggak ada dalil yang menerangkan dinding Ka'bah itu membawa berkah. Enggak ada yang menerangkan bahwasanya maqam Ibrahim itu membawa berkah atau punya berkah. Enggak ada. Ini dilarang. Ya. Kemudian juga at-tabarruk bil kubur, mencari berkah dengan kuburan. Wa du'a'u 'indaha lit-tabarruk biha, ataupun berdoa di kuburan lit-tabarruki biha, untuk mencari berkah dengannya. Nah, gitu. Kuburan adalah tempat mendoakan orang yang meninggal dunia, bukan tempat berdoa. Kita ketika ziarah kubur, apa yang dilakukan? Kita mendoakan, bukan apa? Ya, minta doa ataupun berdoa. Ya, apalagi minta doa. Ya, jangan. Ya, bisa-bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bisa syirik besar. Ya, oh Ustadz, kan cuma wasilah. Ya, meskipun sekadar wasilah, jangan. Ya, gitu. Bagaimana kita menjawab orang yang berwasilah dengan orang yang mati? Ya, gampang. Kita tanya saja dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika seseorang berwasilah, minta didoakan oleh orang yang meninggal dunia, kita tanya dengan pertanyaan pertama, yakin gak orang yang di dalam kuburan ini mendapat nikmat? Yakin? Ya, yakin? Gak yakin, ya kan? Kalau nggak yakin, berarti ya kemungkinan disiksa lah. Masa mencari atau minta doa dari orang yang disiksa? Wes, anggaplah yakin sudah, wes. Yakin Ustaz kan orang soleh, ya wes lah. Gak usah ngeyel. Ya. Yang kedua, yakin nggak orang yang di dalam kubur yang dia dapat nikmat, dia mendengar doa kita? Ya, yakin? Nggak yakin. Ya. Antara mendengar sama tidak. Kalau nggak mendengar, kenapa kita minta tolong kepada sesuatu atau seseorang yang nggak mendengar? Ya, wis anggaplah mendengarlah, biar nggak debat. Ya wis mendengar, ya wis. Kita tanya lagi, yakin nggak dia mau menyampaikan kepada Allah? Ya, dia mendengar, tapi mau nggak? Ya, yakin? Ya, nggak yakin, nggak ada yang yakin. Ya, padahal kalau kita melihat hadis Nabi SAW, apa doa orang yang ketika di barzah dalam keadaan nikmat? Doanya apa? Seorang yang di dalam kubur, yang sekarang itu mendapatkan nikmat kubur, itu apa doanya? Allahumma aqimisa, ya Allah segerakan kiamat. Gitu loh.
Ibaratnya itu kalau bahasa kita pengen dunia itu segera kukut sudah. Ya, tahu kukut ya. Sudah selesai, nggak mau ikut campur urusan orang di dunia. Ya, dia berdoa, ya Allah segerakan kiamat, gitu. Ya, jadi nggak mau ikut campur dengan urusan orang yang di dunia, orang yang hidup nggak mau, gitu. Ya, dia itu pengen mendapatkan nikmat yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika di kuburan dia diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat surga, diperlihatkan, oh surga kayak gini, wah, pengen cepat masuk. Makanya pengen segera kiamat, karena yang menghalangi dia dari masuk surga cuma satu, apa? Adanya dunia ini. Ya, itu ini seperti gini loh. Ya, wes arek enom, ya mau nikah, nador, waduh calon istrinya cantik ya, seneng gitu. Ya Allah cepatkan hari, ya Allah cepatkan hari, supaya apa? Segera halal, seperti itulah. Ya, ya gambarannya. Ya, seseorang ditampakkan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih tahu nih, kamu ini akan masuk ke dalam surga ini loh, seperti ini loh surga. Ya dia, ya Allah segerakan dia kiamat, doanya segitu. Ya, bertentangan dengan orang yang mendapatkan apa? Siksa. Ya Allah jangan tegakkan kiamat. Karena apa? Karena tahu kalau kiamat datang dia akan masuk neraka, siksanya lebih berat. Maka supaya dia memohon, berdoa supaya tidak ditegakkan kiamat. Itu. Ya ini sama seperti begini. Seseorang divonis mati. Ya, kamu tanggal 10 ya dihukum mati dengan cara ditembak. Ya, waduh. Kalau orang yang beriman taubat, tapi kalau orang yang nggak beriman, wah, hatinya itu apa? Sedih. Ya. Ya, dia berharap kalau seandainya hari ini bisa melambat atau mundur, seneng. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya, at-tabarruk bil kubur. At-tabarruk bi maqamati al-anbiya, mencari berkah pada tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau disinggahi oleh para nabi. Ini nggak boleh. Seperti apa? Kaghari Thawr wa Hira, tabarruk dengan gua Thawr ataupun gua Hira. Ya, gua Thawr itu gua persembunyian Nabi SAW saat beliau dikejar oleh kafir Quraisy. Kalau gua Hira adalah gua yang Rasul SAW tahannuts, ta'abbud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebelum beliau mendapatkan wahyu. Nah, ini enggak boleh. Ya, makanya kalau ada seorang muslim haji, umroh, ya, sebenarnya sia-sia kalau datang ke tempat itu. Kalau seandainya sekali sudah pernah, ya sudah. Jangan yang kedua, ketiga, keempat datang ke tempat itu terus, ya. Ya, meskipun untuk wisata jangan. Mending di Masjidil Haram. Ya, 1 jam di Gua Hira nggak ada nilai ibadahnya, tapi 1 jam sholat membaca Al-Quran di Masjidil Haram bernilai ibadah. Ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah at-tabarruk bi azminatin muayyanah, mencari berkah dengan apa? Waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalilnya. Kamaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa? Pada waktu, pada hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya. Ya. Sudah tidak ada dalilnya, diperselisihkan oleh para ulama tentang tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal Isra wal Mi'raj, juga di waktu Isra Mi'raj, wa yaum Badar, di hari perang Badar, wa fathi Makkah, dan saat penaklukan kota Makkah. Ini adalah waktu-waktu yang tidak ada dalil, ya, bahwasanya waktu tersebut membawa berkah. Tidak boleh, ya, bertabarruk dengan waktu tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, at-tabarruku bidzawatis sholihin wa atharihim. Nah, ini tidak boleh juga atau dilarang mencari berkah dengan zat
Ya, tubuhnya orang-orang yang soleh. Wa atharihim, ataupun peninggalan mereka. Fahadza lam yushra', ini tidak disyariatkan. Wa lam yu'thar an ahadin, dan juga tidak diriwayatkan dari salah satu sahabat bahwasanya para sahabat saling mencari berkah dengan diri-diri mereka, dengan badan-badan mereka. Tidak ada riwayat pula bahwasanya tabi'in mencari berkah kepada sahabat, ya. Kalau para sahabat mencari berkah, ya, kepada Nabi SAW, ada seperti apa? Berebut sisa air wudu Nabi SAW, ya. Maka tidak boleh mengkiaskan antara Nabi dengan orang-orang yang soleh di dalam hal apa? Mencari berkah. Ya, oh kan Nabi kan dicari berkah, ya, dicari berkah. Ya, sisa minumannya, sisa air wudunya, ya. Beliau kan soleh, ya. Nah kalau ini juga orang soleh, ya, jadi nggak apa-apa. Nah, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah yang pertama, satu, adamul muqarabati fadlan anil musawati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fadli wal barakah. Tidaklah mendekati, ya, keutamaan dan keberkahan seseorang dengan keutamaan dan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang yang mendekati Nabi, apalagi yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, innama a'lamakum billahi wa atqakum billahi ana. Ini kata Nabi, sesungguhnya yang paling tahu tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah itu aku. Ya, yang paling bertakwa itu Nabi SAW. Maka tidak ada yang paling bertakwa kecuali Nabi SAW. Ya. Maka bagaimana mungkin dikiaskan antara Nabi SAW dengan selain Nabi SAW? Mendekati saja lo tidak, apalagi menyamai, ya. Kemudian yang kedua adalah adamut tahaqquqis shalah. Tidak bisa diyakini secara pasti orang yang secara zahir itu soleh, dia soleh, ya. Itu loh. Tampilannya itu masya Allah, ya, di hadapan orang, ya. Tapi kalau tidak di hadapan orang, ya kita nggak tahu, ya. Itu loh. Ya. Fa innahu la yatahaqqaqu shalah illa bi salahil qalbi. Karena kesolehan itu tidaklah terwujud kecuali dengan kesolehan hati. Ya. Gitu loh. Dan kita semua punya penyakit hati. Siapa di sini yang terbebas dari hasad? Enggak ada. Ya, hatta para ulama pun diuji dengan hasad, ya, gitu loh. Dan sekali lagi tidak bisa terwujudkan kesolehan yang zahir maupun yang batin secara pasti kecuali pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ketiga, anna sahabata lam yakunu yaf'aluna dzalika ma'a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam la fi hayatihi wala ba'da mautihi. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah melakukan hal ini. Bertabaruk dengan seseorang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La fi hayatihi, tidak pada zaman hidupnya Nabi, saat Nabi hidup, wala ba'da mautihi, ya, dan juga tidak setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dan kalau seandainya hal itu adalah kebaikan, tentu para sahabat ya akan mendahului kita. Ini adalah satu kaidah dalam beragama. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya hal itu adalah kebaikan, niscaya para sahabat sudah melakukannya. Tidak menjamin semua para sahabat, tapi pasti ada satu sahabat yang melakukannya atau beberapa sahabat yang melakukannya. Karena kalau seandainya ada satu kebaikan, ya ada satu kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan dilakukan oleh orang-orang setelah para sahabat, itu artinya kita menuduh para sahabat ya mereka ya tertutupi dari kebaikan ya. Dan ini tidak mungkin ya. Ya. Jangankan ya hal demikian ya, bukti bahwasanya tidak ada yang semisal para sahabat itu adalah gampang ya. Ketika datang khamr, yakni larangan khamr, apa yang dilakukan? Langsung dibuang, ya kan? Ketika ya salah seorang sahabat Nabi setelah mendengar ini, ya mendengar ayat ini, langsung datang kepada Nabi SAW. Ya Nabi, harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma ini, dan aku infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Langsung diamalkan. Ya kalau kita, ya, ya harta saya tak senang ini, mobil Mercy, tapi aduh nanti gimana dia? Ini kita, ya merasa benda. Ketika ada seruan untuk infak dalam rangka menyiapkan perbekalan jihad, semuanya berbondong-bondong ingin partisipasi. Ya, Umar datang dengan separuh hartanya, ya. Abu Bakar dengan semua hartanya, Utsman dengan semua barang dagangan yang baru tiba, yang ditawar 5 kali lipat. Ya, ada orang menawar barang dagangannya Umar ini ke Utsman, keuntungan 5 kali lipat, tidak diberikan oleh Utsman, tapi diinfakkan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ya ini bekal untuk jihad. Ini para sahabat. Ya, maka nggak mungkin ya kebaikan-kebaikan itu tersembunyi dari para sahabat. Kalau ada satu kebaikan, niscaya ada para sahabat yang melakukannya. Ini adalah kaidah dalam beragama. Walau kana khairan lasabaquna ilai. Seandainya hal itu adalah kebaikan, sungguh para sahabat akan mendahului kita. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya poin yang ketiga, yuqarriru ahlul ilmi anna tabarruka bil asya'i al muharramati. Ahlul ilmu telah menetapkan bahwasanya meminta berkah kepada sesuatu yang haram, kadzawati sholihin, seperti zatnya orang-orang yang soleh, awil mawadhi'i, atau tempat-tempat allati lam yathbut fiha syai'un wa nahwu dzalik, yang tidak ada dalil yang menerangkannya, tidak ada dasar yang menjelaskannya, annahu muharramun, bahwasanya hal itu diharamkan, wa minasyirki, dan termasuk kesyirikan. Ya. Tsumma yaqulun, kemudian para ulama mengatakan ya, yakunu syirkan asghar, bisa berupa atau bisa menjadi syirik kecil. Ya. In i'taqada, jika diyakini, annahu sababun lil barakati, bahwasanya ya hal-hal tersebut yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalil yang menetapkan bahwasanya itu memiliki keberkahan, ya dia diyakini bahwasanya hal tersebut sababul lil barakah, sebagai sebab terhadap
keberkahan, sebab adanya keberkahan. Gitu. Misal, ya, diyakini bahwasanya malam Sabtu atau nisfu Sya'ban, oh ini penuh berkah, ini kita akan mendapatkan berkah, ya, karena nisfu Sya'ban ini. Maka ini masuk apa? Syirik kecil. Iya. Kenapa? Karena dia menjadikan wasilah, ya, menjadikan sesuatu sebagai wasilah yang mana hal ini tidak ditetapkan oleh syariat, gitu loh. Seperti saat kita membahas tentang tamimah, ya, gitu loh. Jimat, ya, gelang misalnya, diyakini sebagai sebab kesembuhan. Gelang karet, ya, gelang karet, ya, diyakini sebagai sebab kesembuhan. Syirik kecil atau syirik besar? Atau sekedar haram? Syirik. Kenapa? Karena gelang karet tidak dijadikan sebab, baik secara syariat atau secara medis. Paham? Nah, kemudian yang kedua adalah wa yakunu syirkan akbar, bisa menjadi syirik besar. Kapan? In i'taqada anna minhul barakata, jika diyakini bahwasanya tempat-tempat tersebut itulah yang memberikan berkah, bukan Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi syirik apa? Besar. Kenapa? Karena, ya, memberikan berkah itu adalah hak Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga para ulama, ya, diantaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan tidak boleh seorang muslim mengatakan baraktu alaika. Apa baraktu? Aku memberkahimu, enggak boleh. Ya. Ya, tidak boleh mengatakan baraktu alaika, aku memberkahimu, enggak boleh. Kenapa? Karena keberkahan itu hanyalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena barakah itu apa sih? Katsirul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan, sementara manusia nggak punya banyak kebaikan, ya, ya. Ya, makanya di sini apa? Ketika seseorang meyakini bahwasanya ada selain Allah Taala, selain Allah Azza wa Jalla mempunyai berkah, mampu memberikan berkah, ya, maka itu adalah kesyirikan, ya, dengan syirik besar. Karena yang mampu memberikan berkah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian saya tutup di sini, ya. Ya. Ada beberapa ungkapan yang dilarang, ya, terkait keberkahan. Contohnya tadi baraktu alaik, ya, atau tabarakta alaina, ya. Ini tidak boleh, ya, tabarakta alaina, ya. Ya. Kemudian yang ketiga juga tidak boleh adalah kulluka barakatun, semua yang ada padamu itu adalah keberkahan. Wes, pokoknya kamu itu berkah kabeh, ya, berkah semua. Nah, ini enggak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Jawabannya, karena yang mampu memberikan keberkahan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla, ya. Yang mampu memberikan keberkahan, yang mampu mendatangkan keberkahan hanyalah Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, seperti pada poin yang kedua yang kita sampaikan tadi, ya, Pak. Boleh nggak kita yakini bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu ada berkahnya? Boleh, tapi tidak boleh diyakini bulan Ramadan itu memberikan berkah, gitu loh. Bulan Ramadan itu hanya sebab keberkahan. Kenapa menjadi sebab keberkahan? Karena ada dalil yang menerangkan bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki berkah, tapi tidak boleh diyakini bulan Ramadan itu memberikan berkah, gitu loh. Nah, ini
Kalau sesuatu yang secara syariat saja ditetapkan ada keberkahan, tidak boleh diyakini mendatangkan keberkahan. Apalagi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, jangankan mendatangkan keberkahan, tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya hal tersebut menjadi sebab keberkahan. Nah, ya, kita ringkas lagi. Sesuatu yang sebentar. Yang pertama, saya ringkas. Bab tabarruk adalah bab tauqifi. Paham? Tauqifi itu apa? Berhenti pada dalil. Kalau ada dalil yang menerangkan memiliki berkah, kita tetapkan. Kalau tidak ada dalil yang menerangkan punya berkah, maka tidak kita tetapkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ini yang paling banyak orang tidak memahaminya. Tidak boleh mengkiaskan orang soleh dengan Nabi SAW. Ini yang paling penting. Tidak boleh mengkiaskan seorang meskipun dia soleh dengan Nabi SAW dalam hal bertabarruk, mencari berkah. Ya, seorang Muslim boleh mencari berkah kepada Nabi SAW. Ya, melalui badannya, rambutnya, ya, bajunya, keringatnya, bekas air wudhu beliau, boleh. Ya, jika hal itu diyakini benar-benar milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, bisa para sahabat langsung melihat Nabi SAW, langsung berebut apa? Air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun setelah beliau wafat, nggak ada yang bisa memastikan. Rambut ini suatu helai rambut ini yakin nggak sanadnya mana? Ya, harus ada sanadnya karena ini berkaitan dengan agama. Ya, kalau tidak ada sanad sudah kita tidak tetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, ini poin yang penting yang saya ringkas. Yang ketiga adalah mencari berkah kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, imma syirik kecil, imma syirik besar. Syirik kecil jika diyakini sesuatu tersebut adalah sebab, tapi padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Seperti masjid ini, ya, diyakini ini masjid Jami Mekah ini, ya, sebab mendapatkan berkah kalau seseorang sholat di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ya, betul. Ya, betul. Tapi tadi ada dalil apa? Berkah secara umum, yaitu dengan cara apa? Sholat, ya, gitu loh. Ya, tapi kalau zat masjidnya nggak ada, gitu loh. Ya, seperti waktu jahit juga, malam minggu misalnya, diyakini ya bahwasanya malam minggu sebab mendapatkan keberkahan, padahal tidak ada dalilnya. Jika ini dilakukan, maka ini adalah syirik kecil. Nah, bisa terjatuh dalam syirik besar, ya, apabila diyakini bahwasanya hal tersebutlah yang memberikan keberkahan, bukan lagi menjadi sebab, tapi hal tersebut yang memberikan keberkahan. Baik, semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Apabila ada hal yang benar, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Namun apabila ada hal yang salah, maka itu datangnya dari syaitan dan dari diri kami pribadi. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.